berbicara apa aja. Polda Metro Jaya dimainin kok sama dia. Ya, bahkan dia ada pernah chat dengan pejabat BPOM, itu pun dia sebar. Ya, memang dia siapa? Ya, dia bisa menyebarkan chat dengan pejabat BPOM sehingga apa? Pejabat BPOM bisa dihujat. Luar biasanya dia. Makanya aduh ya Allah, Mas, jauh nih. Tas gue. maaf ya. Iya, Dok. Ya. Selamat puasa, Dok. Dok, maju lagi, Dok. Boleh, Dok, maju lagi. Udah. Deket-deket kameranya jelek. Iya, benar. Nggak apa dok, biar suara kedengeran dok. Nggak nyampe. Oke, apa sayang? Alhamdulillah ya. Ini kalian kena hujan nggak? Jangan kena hujan ya. Alhamdulillah. Hari ini dokter datang sebagai pelapor ya, pemeriksaan untuk brand lendir dengan dugaan pemalsuan nomor izin edar. Ya, jadi di sini dokter juga diperiksa. Ya, dan dokter datang. Katanya saudara tersangka DRF udah datang ya? Sudah. Udah datang, diperiksa di dalam. Insya Allah nanti kita ketemu di dalam ya. Siapkan jantung kamu. Oke. Guys, hari ini Dokif menggunakan outfit dari seseorang yang sangat Dokif sayang, seseorang yang pernah Dokif sakiti hatinya. Ya, meskipun dia tidak tahu, dia adalah seorang Kartika Putri. Ya, jadi busana ini semua ada endorsement ya. Jadi atas bawah ini adalah endorsement dari seorang Kartika Putri. Jadi Doktif dikasih sebagai hadiah. Kenapa? Karena Doktif sudah bertemu dengan beliau. Doktif meminta maaf secara langsung karena Doktif pernah menghujat beliau. Jadi beliau pernah Doktif hujat karena Doktif sempat terbawa oleh giringan framing opini yang dilakukan oleh saudara DRL. Ya, betapa jeleknya nama seorang Karput pada saat itu. Dan salah satunya Doktif ikut menghujat beliau. Ya, jadi alhamdulillah Karput sudah memaafkan Doktif. Terima kasih banyak Teh Karput. Beliau orang yang sangat luar biasa, guys. Dan ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Teh Karput. Siapapun kalian masyarakat Indonesia yang sudah pernah menghujat beliau, beliau sudah memaafkan kalian semua. Ya, di bulan yang penuh berkah ini, seorang Kartika Putri sudah memaafkan semua masyarakat Indonesia yang pernah tergiring dengan opini dan framing dari seorang DRL. Ya, dan satu hal lagi yang ingin Doktif buka di depan kalian, unboxing. Ini ya, ini adalah produk yang baru Doktif beli kurang lebih sebulan. Ya, kita lihat apa dalamnya. Kita lihat apa dalamnya. Dok, sambil unboxing, Dok. Boleh. Katanya mau nyiapin tenda, Dok. Gimana, udah dipasang atau belum, Dok? Belum, nantilah. Kita kan masuk dulu diperiksa. Masa belum apa-apa udah dimarahin sama ininya, ngapain Tahu pasang gitu, tenda. Ntar lah. Dok, terkait izin edar yang Doktif laporkan tadi, Dokter Jati sempat ngomong bahwa produknya sudah lulus BPOM, seperti apa tuh Dokter? Tidak ada maling yang ngaku ya. Jadi tidak ada maling yang ngaku. Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya, terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih. Ya, jadi kita serahkan saja kepada beliau karena memang Dokter bilang seorang DRL itu sangat manipulatif. Polda Metro Jaya pernah luar biasa difitnah seperti apa, ya? Jadi seolah-olah penyidik itu menarik, menyeret-nyeret. Tidak seperti itu guys cerita faktanya sebenarnya. Tapi dia memframing seolah-olah Polda Metro Jaya penyidik itu melakukan tindak kejahatan seperti itu. Ya, oke ya. Tadi kalian lihat ya, ini sudah dibuka, ya. Ini baru dibuka. Ada, kita lihat apa ini? Produknya siapa Dok? Dok, siapa, Dok? Berarti baru beli ya sebulan yang lalu ya. Artinya apa? Produk ini masih dijual di pasaran. Kiri, Dok. Ya, oke? Buat tomato. Ya. Ini adalah produk dari tersangka DRL. Sama ya, dia masih menggunakan stiker yang Dokter bilang didaftarkan ke BPOM, betul didaftarkan ke BPOM tanpa stiker. Tanpa stiker. Ya. Tetapi dia jual dan menaikkan harga dengan penempelan stiker. Apa ini kalau bukan bentuk penipuan ke kalian semua? Ya, dan masih dijual hingga detik ini. Artinya apa? Perintah dari BPOM untuk menarik produk ini diindahkan oleh saudara DRL.
inilah yang Dr. Isra pertanyakan, apa alasan dia untuk tidak ditahan? Dia mengulangi perbuatan yang sama, kerugian ratusan miliar uang masyarakat. Apa ini dikatakan jika bukan kerugian masyarakat? BPOM sudah memerintahkan untuk menarik produk ini, tetapi masih dijual di e-commerce hingga detik ini. Ya, apalagi yang terbaru Badan POM merilis kopi Gatot Koco yang ternyata mengandung vardenafil, dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi apa yang dia sampaikan tadi buat dokter itu adalah sebuah cara yang selalu dia lakukan, manipulasi. Ya, jadi kita serahkan kepada penyidik ya. Jadi luar biasa, terima kasih ya buat saudara tersangka DR yang tidak pernah menarik ini dari penjual di pasaran, sehingga masyarakat masih terus mendapatkan. Apakah masih layak untuk bebas? Dok, kan kopinya juga yang baru-baru ini yang tidak lulus BPOM itu juga ini seperti tidak ada kapok-kapoknya gitu sih dok, ini udah satu produk terus muncul lagi produk lain. Betul, jadi makanya dokter bilang memang seharusnya manusia ini harus diberikan pelajaran luar biasa, efek jerak, karena dia merasa mungkin selama ini kebal hukum. Ya, bahkan Bang Deddy Corbuzier pun mengatakan bahwa ngapain sih capek-capek, ini orang kebal hukum. Oh sorry, di matanya dokter semua sama. Ya, tidak ada manusia kebal hukum di negara Indonesia, semua sama. Ya, Kan ini kan sisa 12 pertanyaan lagi. Harapannya dokter seperti apa? tidak, belum tentu juga 12. Jadi nanti akan digali, karena semakin dia bermanipulasi, semakin dia berputar-putar, maka pertanyaan akan semakin panjang. Penyidik itu luar biasa hebat loh guys, jangan pernah remehkan penyidik Polda Metro Jaya. Ya, jadi luar biasa, apalagi dengan apa yang pernah track record dia yang dulu. Jadi udah hafal banget deh Polda Metro Jaya ngadepin manusia ini. Gitu. Terus juga yang laporan ini mana? Bang Caca atau Bang Caca? Mana? Bang Caca ini lawyernya dok, silakan. Mana? Yang untuk berani yang mau dilaporin mana? Oh ya dok, tadi kan sempat nyinggung juga Kartika Putri. Dokter juga katanya sudah minta maaf. Mungkin selama proses permintaan maaf itu ada kayak ngobrol nggak sih, ini cara buat tanggepinnya si DRL ini gimana sih segala macam dan lain-lain. Enggak sih, tapi yang jelas memang Teh Kartip itu kan orangnya bukan orang yang apa sih yang selama ini dibilang comel apalah, sama sekali enggak. Beliau itu orang yang bilang, saya sudah memaafkan dok, saya memaafkan saudara DRL, saya memaafkan masyarakat yang sudah menghujat. Karena pada saat itu yang mereka nggak paham begitu hebatnya saudara DRL ini memframing luar biasa. Ya, jadi mana? Ini barang ini semua, mana barangnya? Bang, Jadi, maju Dok, selangkah ini lagi boleh bang, suaranya hilang bang. Dok, Jangan. majuin boleh dok. Bang, apa? Jadi memang yang dokter laporkan itu kemudian di food hall ya. Iya. Di food hall ini buktinya, barang buktinya. Dan lucunya lagi guys, kita seperti tahu ya, penjualnya ini adalah sahabatan dengan saudara DRL. Ya. Jadi diduga ownernya yang inisialnya MH itu kan bersahabat ya. Dan lucunya lagi, mungkin menggunakan sistem yang sama, yaitu penggunaan stiker guys. Tahan dok. Jadi dia ini adalah dua produk ya, dua produk yang sama ya, ya. Tapi lucunya lagi satunya menggunakan stiker, ya. Jadi yang dikatakan bahwa malah yang dikatakan yang baru itu kemarin yang mana? Yang baru? Yang ini? Yang baru yang sebelah sini. Jadi yang lama ditutup stiker sama dia, tapi tidak ada penarikan sama sekali, ya. Dan yang lucunya lagi yang silver, mana yang silver? Tolong ambilin yang silver. Ya. Yang silver guys, silver itu tidak ada izin edarnya. Jadi nomor izin edar ditaruh di sini itu adalah nomor izin edar yang palsu, dan ini masih beredar di pasaran. Masih dia jual juga di TikTok ya, masih dia jual juga. Jadi ini lucu, Doti bilang ini ownernya kayak nggak belajar dari DRL. Dia merasa dia punya uang, dia bisa mengkondisikan semuanya. Nggak seperti itu. Ya. Dan Doti sudah laporkan ini ke BPOM. Ini tidak ada izin edarnya. Jelas banget guys. Kalian bisa cek, kalian bisa screenshot ya. Ini tidak ada izin edar. Oke, jadi itu yang Dr. Makasih, Dok. laporkan. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Sebelum DRL sempat bilang di akhir wawancara, dia bilang kalau malu dan sedih karena kita sesama dokter akhirnya malah jadi ada Saling lapor, saling sikut-sikutan, TSK. iya, saling laporan. Enggak, Doti gimana? nggak malu jadi TSK di dua tempat. Kenapa? Karena kebenaran selama yang Doti ungkapkan suatu kebenaran nggak perlu malu, nggak perlu sedih. Kenapa? Karena Doti malah alhamdulillah bisa ngasih tahu bahwa produk yang dibeli 1.500.000 yang white tomato yang isinya tomat busuk itu, ya itu ternyata tidak ada tomat busuknya. Terus apa yang harus sedih? Doti bangga. Kenapa? Doti bisa menyelamatkan uang kalian. Tapi tanggapan dokter kalau misalkan dari DRL-nya sedih katanya karena sesama dokter saling lapor Cara katanya. apa aja? Polda Metro Jaya dimainin kok sama dia.
Ya, bahkan dia ada pernah chat dengan pejabat BPOM, itu pun dia sebar. Ya, memang dia siapa? Ya, dia bisa menyebarkan chat dengan pejabat BPOM sehingga apa? Pejabat BPOM bisa dihujat. Luar biasanya dia. Makanya kali ini dia harus bisa menerima lah semua akibatnya dia. Ya, Nah, kalau ketemu di kamar kalau Rizati, misalnya ketemu bakal apa yang mau ngomong apa? diobrolin gitu kan udah lama nih nggak ketemu. Kalau ketemu, ya. tolong dilepas wignya ya. Tolong dilepas wignya aja ya, karena kamu jual serum penumbuh rambut. Kamu tunjukkan aja, kamu bisa jualan serum penumbuh rambut, tumbuhkan rambut kamu sendiri. Gitu aja. Oke? Emang pakai wig dok? Ya, Lu pakai wig dong. masuk dulu. Oke. Pada nggak sadar kan? Yuk kita lihat nanti ya. Rupiah. Kita lihat ini dokter pengen kira-kira gimana.